Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farin Salima Amanah. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Uinsuska Riau, saya kelas 5B. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel. Video kali ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian buku ajar kimia. Semoga video kali ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel. Pada video kali ini terdapat peta konsep konfigurasi elektron, yang mana dia akan menjelaskan tentang macam-macam dari konfigurasi elektron tersebut, juga menjelaskan apa itu elektron valensi, ada juga tentang aturan dari penentuan konfigurasi elektron seperti ada aturan Aufbau, kaedahan, dan larangan Pauli. Dan melibatkan blok unsur yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Juga menjelaskan bagaimana hubungan dari pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel. Sebelum kita memasuki materi konfigurasi elektron, alangkah baiknya kita memahami tentang struktur atom. Apa sih struktur atom itu? Struktur atom merupakan unit dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron yang memiliki muatan negatif di sekelilingnya. Pada inti atom terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Kemudian, kita juga harus memahami bagaimana caranya meramalkan sifat-sifat periodik unsur. Pada sifat-sifat periodik unsur terdapat ada jari-jari atom, jari-jari ion, ada jari-jari logam, jari-jari van der Waals, afinitas elektron dan energi ionisasi, serta keelektronegatifan. Juga kita harus memahami tentang struktur molekul dan sifat senyawa elektron. Selanjutnya kita memasuki materi konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah pengisian atau penataan elektron pada kulit atom, subkulit atom, dan orbital. Konfigurasi elektron secara umum itu dia dibagi menjadi atas dua bagian. Yang pertama ada konfigurasi elektron menurut Bohr-Bury dan yang kedua ada konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Konfigurasi elektron Bohr-Bury dia mengatakan bahwa elektron-elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu. Istilahnya yaitu kulit elektron. Bohr dan Bury dia memiliki aturan, yang mana aturannya itu dimulai dari yang terdekat dengan inti yaitu kulit 1, yaitu kulit K. Kemudian baru dilanjutkan dengan kulit L, kulit M, kulit N, dan kulit O. Jumlah elektron maksimum tiap kulit itu dia dirumuskan dengan rumus 2n². Jadi kita harus pahami aturannya tadi yang dimulai dari yang terdekat dengan inti yaitu kulit 1 yaitu kulit K, kemudian dilanjutkan dengan kulit L, kulit M, dan kulit N, dan kulit O dengan jumlah elektron maksimum tiap kulitnya yaitu 2n². Perhatikan gambar di slide itu ada bentuk lingkaran. Di tengah-tengah itu ada warna kuning, itu adalah inti atom. Kemudian lingkaran-lingkaran berikutnya itu adalah kulit atom. Yang pertama ada kulit K. Kulit K jumlah N-nya ada 1. Maka jumlah elektron maksimum dari kulit K tadi kita masukkan rumus 2n². N-nya diganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1² hasilnya 2. Maka maksimumnya tadi jadinya 2 elektron. Selanjutnya juga seperti itu pada kulit L. Pada kulit L jumlah N-nya itu ada 2. Kita masukkan rumusnya 2n² tadi. Jadi N-nya 2 dikali 2² hasilnya 8. Maka maksimumnya pada kulit L itu 8 elektron. Untuk kulit M juga begitu. Kita masukkan N-nya 3. Jadi 2 dikali 3² hasilnya 18 elektron. Untuk kulit N, jumlah N-nya yaitu 4. Jadi 2 dikali 4² hasilnya 32 elektron. Maka maksimumnya 32. Untuk kulit O,
Jumlah N-nya itu ada 5, maka 2 dikali 5 kuadrat hasilnya 50, maka maksimumnya dari kulit O yaitu 50 elektron. Itulah tadi jumlah elektron maksimum tiap kulit. Ada 2, 8, 18, 32, dan 50, dan seterusnya. Untuk contoh, tentukan konfigurasi elektron unsur Na dan Br. Kita menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr-Bury dengan menggunakan kulit K, L, M, N, O, P, Q. Untuk Na dengan nomor atom 11. Jadi untuk kulit K-nya jumlah maksimumnya ada 2. Tadi untuk kulit L jumlah maksimumnya ada 8. Maka untuk kulit M itu berapa? Sisa dari untuk mencapai angka 11 tadi. Jadi 2 tambah 8 itu kan 10. Jadi sisanya untuk mencapai 11 itu adalah 1. Maka kulit M itu adalah jumlah maksimumnya 1. Selanjutnya Br dengan nomor A35. Untuk kulit K-nya ada 2, kulit L-nya ada 8, kulit M-nya ada 18. Nah, untuk kulit N-nya nggak mungkin 32 karena itu melebihi nomor atom dari Br yaitu 35. Jadi kita hitung, 2 tambah 8 ada 10, ditambah 18 yaitu ada 28. 28 untuk mencapai nomor atom 35 tadi kurangnya adalah 7. Maka jumlah maksimum dari kulit N yaitu 7. Nah, itu tadi penjelasan tentang konfigurasi elektron menurut Bohr-Bury. Namun, konfigurasi elektron Bohr-Bury ini dia masih memiliki kekurangan, yang mana dia tidak dapat digunakan untuk menentukan golongan A dan golongan B. Jadi, konfigurasi elektron model Bohr ini, dia hanya bisa menentukan nomor golongan yaitu berdasarkan elektron valensi yang dimiliki suatu atom. Selanjutnya, penjelasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum, yang mana konfigurasi elektron ini berdasarkan subkulit atom atau orbital. Pada konfigurasi ini memiliki 3 aturan. Yang pertama ada prinsip Aufbau, yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga ada azas larangan Pauli. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau. Dia mengatakan bahwa pengisian elektron sesuai dengan urutan tingkat energi, dari yang terendah terlebih dahulu hingga yang tertinggi. Logikanya berdasarkan bilangan kuantum utama. Nanti ada contohnya di situ, ada 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Apa sih maksud dari tingkat terendah kemudian ke tingkat yang tertinggi? Jadi, pada struktur atom terdapat kulit K, L, M, N, O, P, Q dan disebut dengan kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Perhatikan gambar asas Aufbau yang ada di slide. Gimana sih cara nentuin tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tertinggi? Begini cara urutan tingkat energinya. Yang pertama yaitu ada 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, kemudian dilanjutkan dengan 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, kemudian 5D, 6P, 7S, 5F, selanjutnya 6D, dan yang terakhir 7P. Nah, ada 4 orbital yaitu ada S, P, D, dan F, yang mana pada subkulit S terisi dengan 2 elektron. Pada subkulit P dia terisi 6 elektron, D dengan 10 elektron, dan F 14 elektron. Maka urutan tingkat energinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, dan 7P6. Jadi kulit K hanya memiliki satu orbital yaitu S, kulit kedua yaitu SP, kulit ketiga SPD, kulit keempat SPDF,
kulit kelima juga SPDF, dan kulit keenam kembali SPD, dan kulit ketujuh yaitu SP. Untuk contoh, di sini saya mengambil yaitu unsur nikel dengan nomor atom 28. Jadi pengisiannya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D8. Selanjutnya yaitu aturan Han atau kaidah Han, yang mana pengisian elektron dalam orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama tidak boleh berpasangan terlebih dahulu sebelum masing-masing orbital terisi oleh satu elektron dengan arah atau spin yang sama. Di situ ada contohnya, yang mana untuk S orbital tadi 1, P3, D5. Jadi pengisiannya itu, di sini ada contoh 2P3. Jadi P itu orbitalnya kan ada 3. Dan memiliki 3 elektron. Bisa dilihat di slide terdapat 3 orbital. Yang pertama itu dia benar karena dia mengisi masing-masing tiap orbitalnya dahulu. Dan yang bawah itu dia salah karena dia tidak boleh berpasangan terlebih dahulu sebelum masing-masing orbital terisi oleh satu elektron dengan arah yang sama atau spin yang sama. Selanjutnya ada asas larangan Pauli. Dia menyatakan bahwa dalam suatu orbital yang sama tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai harga 4 bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum itu ada 4, N, L, M, dan S. Maksudnya, bila 2 elektron dalam satu atom mempunyai nilai N, L, dan M yang sama, jadi kedua elektron ini berada dalam orbital atom yang sama ya. Maka, kedua elektron itu harus mempunyai nilai ms yang berbeda. Keterangan untuk bilangan kuantum yaitu N itu adalah bilangan kuantum, L bilangan azimut, M bilangan magnetik, dan S adalah bilangan spin. Dan setiap orbital maksimal ditempati 2 elektron. Di dalam satu ruang orbital itu dia memiliki spin yang berlawanan. Contohnya tuh satu orbital itu memiliki arah panah ke atas 1 dan arah panah ke bawah 1. Jadi dia memiliki 2 elektron. Selanjutnya yaitu contoh. Di sini saya mengambil contoh dengan nomor atom 15 dengan menggunakan konfigurasi metode Bohr. Kulit K, L, M, N, O, P, Q. Di sini kulit K-nya ada 2, L 8, M 5. Sudah betul, yaitu sesuai dengan nomor atomnya 15. Selanjutnya pengisian orbitalnya. Kalau 15 itu nomor atomnya ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, dan 3 P3. Jadi untuk orbital 1 S2 sudah benar pengisiannya, 2 S2 sudah benar, 2 P6 sudah benar, 3 S2 sudah benar, dan 3 P3 sudah benar. Elektron terakhir pada konfigurasi elektron ini terletak pada subkulit 3P. Maka bilangan kuantum tersebut jadinya 3P3 dengan orbital P itu ada ruangnya 3 orbital. Kemudian untuk nilai N-nya sama dengan 3, kita lihat pada kulit M-nya. Kemudian pada nilai L sama dengan 1 pada subkulit P, dia jatuh pada 3P. P. Kalau misalnya S, dia jadinya L-nya 0, kalau P dia 1. Untuk nilai M sama dengan 1, dia jatuhnya ke orbital ketiga, tanda panah ketiga. Kemudian untuk nilai S, kita lihat arah panahnya yang terakhir itu ke atas atau ke bawah. Kalau di arah panahnya ke atas, dia positif. Kalau arah panahnya ke bawah, dia jadinya negatif. Jadi S-nya misalnya negatif 1/2. Selanjutnya yaitu penulisan konfigurasi elektron secara singkat. Di sini saya mengambil contoh natrium dengan nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Karena 1S2, 2S2, 2P6 adalah konfigurasi stabil dari neon, maka penulisan konfigurasi elektron Na dapat disingkat menjadi Ne 3S1, neon 3S1,
Mengapa kita menggunakan neon gas mulia ini? Karena gas mulia ini adalah atom-atom stabil dengan susunan elektron valensi yang penuh yaitu 8, jadi bisa dipersingkat. Selanjutnya yaitu penulisan konfigurasi elektron untuk ion. Cara penulisan konfigurasi elektron untuk atom-atom yang bermuatan berbeda dengan penulisan konfigurasi elektron pada keadaan netral, yang mana atom bermuatan positif dia melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya jadi berkurang. Untuk atom yang bermuatan negatif dia jadinya menerima elektron dan jumlah elektronnya bertambah. Di sini saya mengambil contoh kalium dengan nomor atom 19 dan bermuatan positif 1. Sesuai cara penulisannya, jika bermuatan positif dia akan melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang. Jadi untuk nomor atomnya tadi kan 19. Karena dia bermuatan positif 1, maka dia berkurang, dia melepaskan elektron. Jadinya untuk nomor atom kaliumnya jadi 18 dan penulisannya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Adapun macam-macam konfigurasi elektron. Yang pertama, kulit dan subkulit konfigurasi elektron, yang mana pada model atom Bohr dia masih berkaitan dengan kulit dan subkulit. Dia terdapat beberapa model dalam penentuan konfigurasi elektron, yang mana ada model panjang, model gas mulia, pengisian elektron, konfigurasi ion. Yang kedua ada notasi konfigurasi elektron, yang mana notasi merupakan standar yang digunakan untuk mengetahui suatu konfigurasi elektron dari sebuah atom dan molekul. Yang ketiga, ada energi dalam konfigurasi elektron. Energi juga dapat dikaitkan dengan suatu elektron dalam orbital, yang mana energi dalam sebuah konfigurasi ini sering mendekati jumlah energi di setiap elektron dengan mengabaikan interaksi antar elektron. Yang terakhir ada konfigurasi elektron dalam molekul. Dalam molekul konfigurasi elektron ini semakin rumit. Masing-masing molekul ini memiliki struktur orbital yang berbeda. Orbital molekul ini ditandai berdasarkan simetrinya. Selanjutnya, hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik, yang mana konfigurasi elektron ini sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur atau tabel periodik, yang mana bahwa sifat-sifat unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum utama, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama. Sedangkan nilai bilangan kuantum utama yang terbesar menunjukkan nomor periode unsur tersebut dalam tabel periodik unsur. Yang pertama ada golongan unsur-unsur. Nomor golongan suatu unsur menunjukkan jumlah elektron valensi unsur tersebut pada subkulit tertentu. Golongan juga menunjukkan kelompok unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Dia terdapat 16 golongan terdiri atas golongan 1A sampai 8A dan golongan 1B sampai 8B. Digambarkan dalam 18 jalur vertikal satu golongan, yaitu 8B menempati 3 jalur vertikal. Terlihat di situ ada blok S dan blok P. Pada blok S itu tercantum ada 2 golongan yaitu 1A dan 2A. Untuk blok P dari golongan 3A sampai golongan 8A. Tata cara penentuan nomor golongan untuk unsur yang termasuk golongan A berdasarkan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama tuliskan konfigurasi elektronnya dan nomor golongan atau jumlah elektron valensinya. Selanjutnya golongan B terdapat blok D dan blok F. Untuk blok D terdapat golongan 1B sampai golongan 8B. Dengan tata cara penentuan nomor golongan unsur golongan B di blok D ini, yang pertama tuliskan konfigurasi elektronnya, kemudian susun ulang konfigurasi elektronnya berdasarkan urutan nomor kulit, dan nomor golongan atau jumlah elektron valensinya, unsur dan elektron valensinya berjumlah 8. Selanjutnya untuk blok F yang mana disebut juga golongan transisi dalam. Pada unsur blok F ini dia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Untuk tata cara penentuan nomor golongan unsur blok F ini, yang pertama tuliskan konfigurasi elektron unsur, yang kedua jika elektron terletak pada orbital 4F, unsur tersebut termasuk golongan lantanida. Jika elektron terakhir pada orbital 5F, unsur tersebut golongan aktinida.
Selanjutnya periode unsur-unsur. Periode menunjukkan kulit terluar yang sudah terisi elektron. Dalam sistem periodik terdapat 7 periode dan 18 golongan. Cara penentuan nomor periode dilakukan dengan cara menentukan nilai N terbesar. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektron unsur tersebut. Yang kedua, susun ulang konfigurasi elektron berdasarkan urutan kulit atom. Yang ketiga, nomor periode atau nomor kulit terbesarnya. Pada periode unsur-unsur terdapat ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Untuk blok S, unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital S terletak pada golongan 1A dan 2A kecuali hidrogen dan helium. Untuk blok P, unsur yang mempunyai konfigurasi elektron terluar pada orbital P terdapat dalam golongan 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A, dan 8A. Untuk blok D, konfigurasi elektron terluar terdapat dalam unsur transisi pada golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Dan yang terakhir untuk blok F, merupakan golongan unsur lantanida dan aktinida, dia disebut sebagai golongan transisi dalam. Selanjutnya miskonsepsi. Yang pertama, pada konsep konfigurasi elektron, siswa mengalami miskonsepsi sebesar 15%, yang menyatakan bahwa kalium dengan nomor atom 19 dan bermuatan positif ini, jika membentuk ion positif, dia menerima sebanyak muatannya, dan sehingga terjadi jumlah elektron dari kalium tersebut bertambah 19 ditambah 1 sama dengan 20. Konsep yang benar adalah jika membentuk ion positif, maka atom tersebut melepas banyak muatannya. Dan jika membentuk ion negatif, maka atom tersebut menerima sebanyak muatannya. Sehingga jumlah elektron yang benar tadi adalah kalium dengan muatan positif menjadi 19 dikurang 1 sama dengan 18. Karena dia berbentuk ion positif dan melepas banyak muatannya. Miskonsepsi kedua, siswa mengalami miskonsepsi pada konsep konfigurasi elektron sebesar 20%, yang mana siswa yang mengalami miskonsepsi menyatakan bahwa elektron yaitu 2828. Konsep yang benar adalah konfigurasi elektronnya 2818 dan seterusnya. Kemudian pada konsep pengisian elektron menurut Aufbau, siswa mengalami miskonsepsi sebesar 20%, yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi tinggi sampai penuh, kemudian mengisi elektron pada subkulit yang lebih rendah. Konsep yang benar adalah bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi rendah sampai penuh, kemudian baru mengisi elektron pada subkulit yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu soal dan pembahasan. Fokus pada soal nomor 1 yaitu unsur X mengandung 11 elektron sehingga memiliki konfigurasi elektron ... Jadi sesuai dengan aturan Aufbau yang mana kita mengisi konfigurasi elektron dari energi terendah hingga energi tertinggi. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S. Karena dia unsur X memiliki nomor atom 11, jadinya dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian kita fokus pada soal nomor 6. Konfigurasi elektron dari unsur X bermuatan 2- dari suatu ion unsur X yang nomor atomnya 16 adalah, jawabannya untuk konfigurasi elektron senyawa unsur X yaitu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Di mana 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 dan tambah 4 sama dengan 16. Sesuai dengan jumlah nomor atom unsur X tersebut 16. Karena yang ditanyakan merupakan anion, berarti ya kelebihan elektron. Jadi muatannya bertambah sehingga untuk unsur X 2- menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6.
jika muatannya itu positif, maka dia mengalami pengurangan pada jumlah elektronnya. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atom unsur nikel dengan nomor atom 28. Jawabannya, nikel dengan nomor atom 28 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Atau bisa disingkat dengan penulisan yang melibatkan unsur gas mulia yaitu argon menjadi 4s2 3d8. Untuk kulit elektron dari atom unsur nikel ini kita menggunakan metode Bohr, yaitu kulit K, kulit L, kulit M, dan N. Jadi karena nomor atomnya 8, untuk kulit K jumlah elektron maksimumnya ada 2. Untuk kulit L jumlah maksimumnya ada 8, M ada 16, dan kulit N ada 2. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.